all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Ketika Xiao Hongchen dan Meng Hongchen berjalan ke panggung kompetisi, pikiran mereka masih diduduki oleh Marulong dan penampilan Xiao Xiafeng yang hilang. Di chapter sebelumnya, Ma Xiaotao masih berhasil mengalahkan mereka meskipun dia kalah jumlah dan harus menghadapi serangan menakutkan dari pedang penghakiman kelas 8. Ma Xiaotao tidak hanya meraih kemenangan. Dia bahkan menekuk kepercayaan diri mereka. Ini khususnya terjadi pada Marulong. Meskipun dia tidak terluka parah, dia disiksa secara internal. Sebagai pemimpin tim mereka, dia masih kalah meskipun dia telah menggunakan alat jiwa yang begitu kuat, membakar kekuatan hidupnya sendiri dan memiliki keunggulan numerik atas Ma Xiaotao. Menipisnya kekuatan jiwanya berarti bahwa kekuatannya tidak akan mandek selama setahun. Yang lebih menakutkan adalah api hitam Ma Xiaotao telah meninggalkan trauma di hatinya yang tidak bisa dilenyapkan. Baik dia dan Xiao Xiafeng telah dikalahkan dalam pertarungan mereka. Namun, Shrek juga tidak dalam kondisi yang baik. Mereka tidak lagi memiliki alternatif. Namun, mereka bisa menjadi juara akhirnya turnamen jika mereka berhasil mencapai kemenangan dalam pertempuran 2v2 mendatang. Adik perempuan, saya harus mengakui bahwa pendapat saya sebelumnya tentang Akademi Shrek salah. Shrek sangat kuat. Xiao Hongchen tidak terlihat sombong lagi. Dia masih sedikit pucat dari cedera yang diterimanya. Tetapi ada rasa ketahanan di tengah-tengah kepucatan yang belum pernah ada sebelumnya. Meng Hongchen menghela nafas. Jika semua anggota tim resmi mereka ada di sini, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Xiao Hongchen memandang ke langit. Hujan semakin deras, dan bahkan ada lapisan kabut di udara. Pakaian mereka juga basah, tetapi tidak menjadi basah kuyup, karena kekuatan jiwa mereka menguap sebagian dari hujan. Aku harus menstabilkan diriku setelah turnamen ini. Kakek benar. Bukan hal yang baik untuk meningkatkan kultivasi kita begitu cepat. Itu bukan hanya karena tubuh kita tidak bisa menangani beban. Itu lebih karena pola pikir psikologis kita. Jika saya tidak menstabilkan diri saya sendiri, saya khawatir saya akan terus tidak dapat mencapai puncaknya. Petik 2. Meng Hongchen menganggukkan kepalanya dengan keras dan berkata, "Baiklah, aku akan menemanimu." Mata Meng Hongchen tiba-tiba berbinar, tapi kita harus memenangkan pertempuran ini terlebih dahulu. Mitra kami tidak bisa mati sia-sia. Kita harus merebut kembali kejayaan kita dari tangan Shrek. Kita harus memenangkan pertempuran ini. Petik 2. Mata Meng Hongchen juga menyala. Pada titik ini, dia melihat Huo Yuhao dan Wang Dong naik panggung memegang tangan. Mata biru Wang yang merah muda dipenuhi dengan semangat juangnya. Ketika Meng Hongchen menatapnya, perasaan hatinya tersentak. Ya, kita harus menang. Mereka berempat mengambil posisi di panggung kompetisi. Garis kompetitif mereka meningkat ketika mereka saling memandang. Selain tatapan Meng Hongchen yang membawa sedikit keanehan ketika dia melihat Wang Dong, yang lainnya semua teguh. Mereka berempat juga memiliki perasaan lain pada saat ini. Seolah-olah ada sesuatu yang telah membimbing mereka semua untuk berkumpul di panggung ini dan bertemu satu sama lain di turnamen penting ini. Apakah ini takdir? Jika ini benar-benar takdir, maka mungkin mereka ditakdirkan untuk menjadi saingan. 5 tahun kemudian, mereka masih akan bersaing untuk akademi masing-masing di turnamen Master Jiwa Akademi Jiwa Kontinental lanjutan. Mereka terikat untuk menjadi kekuatan utama di tim masing-masing saat itu. Apa yang bisa berubah setelah 5 tahun? Mereka tidak tahu. Saat ini, mereka hanya tahu bahwa mereka harus menjadi juara.
Lebih dari sebulan sudah berlalu. Setelah semua pertempuran dan usaha keras yang telah mereka lakukan, mereka akhirnya mencapai tahap ini. Ini terutama terjadi pada semua orang di tim Shrek. Tidak mudah bagi mereka untuk berdiri di sini di final. Garis kompetitif yang membakar di mata Huo Yuhao sedikit menurun. Di matanya, cahaya keemasan redup muncul dengan halus. Meskipun dia terlihat polos, dia juga memiliki ketenangan yang mengejutkan. Wang Dong dan Huo Yuhao berbeda. Sebuah cahaya tampak bersinar dari tubuh Wang Dong. Perasaan cahaya murni itu tampaknya menyebabkan tubuhnya terbakar. Tidak peduli seberapa suramnya itu atau bagaimana tetesan air hujan terus jatuh, segala sesuatu di sekitarnya tampak menjadi jelas ketika dia berdiri di sana. Xiao Hongchen adalah Raja Jiwa 5 Cincin. Jiwa bela dirinya adalah tot emas berkaki 3, dan dia adalah insinyur jiwa kelas 5. Meng Hongchen juga adalah Raja Jiwa 5 Cincin. Jiwa bela dirinya adalah Vermilion Clear Icetot, dan dia juga seorang insinyur jiwa kelas 5. Huo Yuhao memiliki 2 cincin jiwa. Jiwa bela dirinya adalah Mata Roh dan Permaisuri Es Giok. Dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 2. Wang Dong memiliki 3 cincin jiwa. Jiwa bela dirinya adalah Dewi Kupu-Kupu Radiant dan Clear Sky Hammer. Perbedaan dalam kultivasi antara kedua belah pihak sangat jelas. Tapi tidak ada yang berpikir bahwa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy pasti akan muncul sebagai pemenang. Huo Yuhao dan Wang Dong telah menciptakan banyak keajaiban di turnamen ini. Selain itu, Xiao Hongchen dan Meng Hongchen sama-sama terluka sekarang, dan kekuatan jiwa mereka telah sangat terkuras. Kekuatan jiwa mereka bisa diisi ulang dengan alat jiwa seperti milk bottle, tapi bagaimana dengan kekuatan mereka? Bagaimana dengan luka-luka mereka? Kekuatan mereka bertambah dan menyusut, membuat kesenjangan dalam kekuatan mereka kurang jelas daripada kesenjangan di barisan mereka. Kedua belah pihak, silakan mundur. The Heaven Fin Douluo berteriak. Ini kemungkinan akan menjadi pertandingan terakhir yang akan dia wasit. Huang Jinsu bersumpah pada dirinya sendiri secara diam-diam bahwa dia tidak akan bertindak sebagai wasit jika ada waktu berikutnya. Tidak ada yang lebih terkejut daripada dia sekarang. Sebagai wasit, ia benar-benar bisa merasakan kekuatan para pemuda ini. Dia melihat banyak hal pada mereka yang seharusnya tidak dilihatnya di masa muda. Jiwa bela diri peringkat atas, jiwa bela diri kembar, dan bahkan alat jiwa kelas 8. Transformasi jiwa bela diri Ma Xiao Tao sebelumnya membuatnya paling terkejut. Heaven Fin Lonestar-nya bahkan tidak dapat sepenuhnya menahan api hitam Ma Xiao Tao. Apa itu sebenarnya? Apakah anak-anak muda ini belum genap berusia 20 tahun? Terutama keduanya yang mewakili Akademi Shrek sekarang. Mereka mungkin bahkan belum berusia 15 tahun, apalagi 20 tahun. Namun, ekspresi di mata mereka memberitahu Huang Jinsu bahwa mereka yakin mereka akan menang. The Heaven Fin Douluo bahkan dalam sedikit trans sekarang. Itu karena dia ingat ketika dia berusia 15 tahun. Dia mencoba yang terbaik untuk berkultivasi saat itu, dan keluarganya belum terbunuh oleh kutukan Heaven Fin Lonestar-nya. Tetapi dia bahkan tidak tahu banyak tentang dunia para penguasa jiwa waktu itu. Dia tidak bisa membayangkan seberapa jauh para pemuda ini bisa mencapai 20 dan bahkan 30 tahun dari sekarang. Huo Yuhao dan Wang Dong saling berpegangan tangan saat mereka melangkah mundur. Mereka tahu bahwa ini mungkin pertempuran terberat dan paling kuat yang akan mereka lawan sejak mereka memasuki Akademi Shrek. Itu bukan lagi sekadar turnamen. Itu perang. Itu adalah perang di mana hidup mereka dipertaruhkan. Tapi semakin seperti itu, semakin bersemangat mereka merasa. Potensi mereka tampaknya sepenuhnya terstimulasi sekarang. Huo Yuhao dan Wang Dong adalah jenis pemuda berbakat yang menyerupai spons yang menyerap air sepenuhnya. Semakin besar tekanan, semakin besar potensi yang mereka tunjukkan. Bahkan sebelum kompetisi dimulai, energi mereka telah mencapai puncaknya. Ketika mereka saling berpegangan tangan, pikiran mereka terhubung. Sosok Huo Yuhao melintas,
dan dia bergerak di belakang Wang Dong setelah mereka mundur ke ujung panggung kompetisi. Dia meletakkan tangannya di pinggang Wang Dong, sementara Wang Dong tenang saat dia melihat ke seberangnya. Ini sudah sangat berbeda dari apa yang telah mereka tampilkan di turnamen ini sebelumnya. Di chapter sebelumnya, Huo Yuhao memimpin ketika mereka melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Semua orang percaya bahwa Wang Dong hanyalah ajudannya. Selain melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka bersama, Wang Dong tidak benar-benar menonjol. Satu-satunya kejutan yang dia berikan mungkin ketika dia melepaskan Clear Sky Hammer-nya. Tapi itu satu-satunya waktu. Ada sangat sedikit yang ingat Wang Dong. Tapi tidak ada yang akan melupakan cincin jiwa Huo Yuhao yang berusia 600.000 tahun pada awal turnamen. Meskipun semua orang tahu itu palsu, kejutan yang mereka rasakan masih tertanam dalam benak mereka. Huo Yuhao sebenarnya berdiri di belakang Wang Dong sekarang. Jelas bahwa Wang Dong akan memimpin kali ini. Tidak ada yang mengharapkan ini, bahkan lawan mereka. Setelah melihat gerakan Huo Yuhao dan Wang Dong, ekspresi Xiao Hongchen dan Meng Hongchen sedikit berubah. Mereka menemukan bahwa mereka tahu sedikit tentang Wang Dong. Untuk semua orang, Wang Dong dan Huo Yuhao datang sebagai satu kesatuan. Mereka bertarung bersama sejak awal. Tapi apa kemampuannya? Apa jiwa bela dirinya? Banyak yang sudah mulai memikirkan pertanyaan ini. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen mundur ke tepi panggung kompetisi juga. Meng Hongchen berdiri di depan, sementara Xiao Hongchen mengambil bagian belakang. Tapi tak satu pun dari mereka melakukan kontak satu sama lain. Xiao Hongchen secara fisik belum sehat. Tubuh fisiknya benar-benar dirusak oleh Dai Yueheng, dan dia bahkan tidak berani menggunakan botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Itu karena lorong-lorongnya tidak bisa mengatasinya. Tulangnya yang terkilir sudah siap, dan lukanya sudah sembuh juga. Tapi dia masih merasakan sakit luar biasa di sekujur tubuhnya. Dia bahkan tidak sampai 30% dari kondisi puncaknya. Itu sebabnya dia hanya bisa membantu adik perempuannya. Meng Hongchen yang memimpin sekarang. Armor alat jiwa kelas 6 Meng Hongchen menyelamatkannya pada saat terakhir ketika dia bertarung dengan Dai Yueheng. Tapi dia masih terluka sampai batas tertentu. Meski begitu, dia masih berhasil mempertahankan lebih dari 70% kemampuannya. Lebih penting lagi, dia yakin akan racun mematikan Vermilion Ice Toad-nya. Dai Yueheng bisa menunda penyebaran racun dengan budidaya kaisar jiwanya, tapi bagaimana dengan keduanya? Kultivasi apa yang mereka miliki? Turnamen ini kemungkinan akan berakhir jika mereka bahkan sedikit tersentuh oleh racun Vermilion Ice Toad. Satu-satunya hal yang Meng Hongchen tidak tahu adalah mengapa mereka berdua memiliki pandangan yang begitu kuat di mata mereka. Apakah mereka masih berpikir bahwa mereka memiliki peluang di turnamen ini? Mereka adalah anggota terakhir Shrek, dan mereka tidak punya pilihan selain bersaing. Meng Hongchen menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya. Meskipun dia tertarik pada Wang Dong, ini adalah kompetisi yang melibatkan kemuliaan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Turnamen ini bahkan mungkin menyangkut kemuliaan Kekaisaran Sun Moon. Dia tidak bisa kalah. Kebanggaan hatinya tidak pernah kalah dengan kakaknya. The Heaven Fin Douluo menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia mengangkat tangan kanannya sebelum menyentak ke bawah, cocokkan, mulai. Saat dia berteriak, semua orang membuka mata lebar-lebar. Murid-murid mereka bahkan menyusut. Perhatian semua orang tertarik ke tahap kompetisi. Di tembok kota, Star Luo Emperor dan White Tiger Duke juga tidak benar-benar berkomunikasi. Telapak tangan mereka ditekan pada crenellations, dan mereka menonton pertandingan dengan cemas. White Tiger menyipitkan matanya, dan mereka bersinar dengan cahaya. Ketika dia melihat Huo Yuhao, dia memiliki perasaan aneh. Dia tidak bisa mengatakan apa sebenarnya itu, tetapi Huo Yuhao secara alami menarik perhatiannya. Bisakah pemuda ini menciptakan keajaiban? Kedua belah pihak melepaskan jiwa bela diri mereka saat kompetisi dimulai. Meng Hongchen mengangkat lengannya,
dan 2 garis cahaya biru dingin langsung muncul. Armornya rusak, tapi pedang kelas 6 miliknya masih utuh. Pertahanannya mungkin melemah tanpa tembok dan baju besi yang tak tertembus, tapi kemampuan ofensifnya tidak terlalu terpengaruh. Xiao Hongchen menarik napas dalam-dalam di belakang Meng Hongchen dan menekan rasa sakit di tubuhnya. Dia juga melepaskan tot emas berkaki 3. Emas, busa logam tumpah, dan barel mulai muncul di tubuhnya. Meskipun barel logam ini hanya membentuk sepertiga dari barel yang telah ia bentuk pada putaran sebelumnya di bawah koagulasi emas dan manipulasi logamnya, formasi inti yang stabil masih muncul. Bukan hanya itu, tetapi auranya juga menggelembung, dan pembukaan setiap tong bersinar dengan cahaya yang kuat. Mereka juga tampak siap dipecat. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen masing-masing telah menguasai alat jiwa jarak jauh dan alat jiwa jarak dekat. Mereka membagi peran mereka dengan baik, dan mereka unggul dalam peran mereka masing-masing. Meskipun Xiao Hongchen terluka parah, seseorang kemungkinan akan menderita jika dia berani meremehkan Xiao Hongchen. Ketika barel logam ini terbentuk, Xiao Hongchen juga membentuk laras hitam pekat di bahunya. Ketika dia mengangkat laras ini, seluruh wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya juga sedikit bergetar. Ini menunjukkan betapa berat meriam alat jiwa ini. Wang Dong dan Huo Yuhao sudah meledak ke arah mereka saat mereka melepaskan alat jiwa mereka. Dewi kupu-kupu Radiant yang mempesona muncul di belakang Wang Dong, sedangkan tubuh Huo Yuhao terhalang, dan dia tidak bisa dilihat. Wang Dong telah melepaskan jiwa bela dirinya di chapter sebelumnya, tetapi tidak ada yang melihat seorang guru jiwa 3 cincin seperti dia. Tapi sekarang dia adalah pusat perhatian. Sayap birunya mengepak terbuka, dan pola cahaya keemasan muncul. Aura cahaya yang intens menyebar, bersama dengan penampilannya yang menawan, dan Meng Hongchen tiba-tiba dibiarkan linglung. Meng Hongchen tiba-tiba merasa bahwa hanya jiwa bela diri yang begitu mempesona yang layak untuknya. Sosok Wang Dong mulai naik ketika sayapnya mengepak terbuka. Ketika mereka mulai mengepak, dia melompat ke arah Meng Hongchen dan Xiao Hongchen. Huo Yuhao menempel erat di punggung Wang Dong, dan tangannya ada di pinggang. Keduanya tampak seperti orang yang sama sekarang. Tapi Meng Hongchen dan Xiao Hongchen tidak bisa melihat lengan Huo Yuhao di sekitar pinggang Wang Dong, karena imitasi Huo Yuhao mulai berlaku. Kecepatan Wang Dong secara alami lebih rendah daripada Ma Xiaotao, tapi dia tidak lambat. Saat dia mengepakkan sayapnya, dia memancarkan sinar biru keemasan yang menyilaukan dan menyilaukan yang memungkinkannya untuk mempercepat kecepatannya di udara. Huo Yuhao juga melepaskan alat pendorong jiwanya di belakangnya. Meskipun itu hanya pendorong kelas 2, masih memungkinkan kecepatan Wang Dong meningkat setidaknya 30%. Serangan Xiao Hongchen dimulai. Garis-garis cahaya melesat, dan mereka mulai menelan tubuh Wang Dong. Karena dia adalah seorang insinyur jiwa, menggunakan alat jiwa jarak jauh untuk mengunci targetnya sangat mendasar. Meskipun dia terluka parah, dia yakin dia bisa menyerang lawannya. Sinar alat jiwa dan kerang alat jiwa menelan Wang Dong seolah-olah itu adalah badai angin. Bahkan ada alat jiwa di antara mereka yang bisa mengunci lawan mereka. Namun, mereka berdua jatuh ke trance sedikit ketika mereka akan menyerang. Serangan Xiao Hongchen telah dilepaskan, tetapi efek pengunciannya tidak bekerja. Apa yang sedang terjadi? Xiao Hongchen terkejut. Tapi dia telah melepaskan beberapa alat jiwanya dalam waktu yang bersamaan. Serangan serba telah diluncurkan. Xiao Hongchen percaya bahwa akan sangat sulit bagi Huo Yuhao dan Wang Dong untuk melawan gelombang serangannya dengan kemampuan mereka. Dia menggunakan alat jiwa kelas 5 yang bahkan Raja Jiwa harus berhati-hati. Apalagi serangannya begitu kental. Bahkan jika mereka menggunakan jalan emas, efek apa yang bisa dihasilkannya? Keterampilan jiwa fusi bela diri mereka adalah keterampilan tipe kontrol, yang berarti bahwa itu tidak mungkin menyerang Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Bahkan jika mereka dipukul, tidak ada yang akan terjadi. Tidak mungkin Huo Yuhao dan Wang Dong bisa dekat dengan mereka. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen memiliki pemikiran yang sama.
Namun mata mereka segera terbuka lebar. Itu karena mereka menemukan bahwa mereka salah. Terhadap serangan alat jiwa kelas 5, orang bisa menghindar bukannya menolaknya. Sayap Wang Dong ditarik sebelum dia melarikan diri. Sepasang sayapnya tampaknya memiliki kehidupan sendiri. Mereka mengepak terbuka sebelum menarik, mengepak, dan hanyut. Setiap transformasi sedikit menyesuaikan postur terbangnya. Garis-garis sinar alat jiwa dan kerang alat jiwa meluncur melewatinya karena mereka tidak bisa mengunci padanya. Wang Dong seperti dewi kupu-kupu radian yang menghadap jaring besar. Tidak peduli seberapa kuatnya jaring itu, dia bisa menemukan celah untuk melarikan diri. Dia berkelit berkilauan bahkan meninggalkan garis-garis bayangan yang menyilaukan di udara. Terang, cahaya biru keemasan mengalir menyebabkan para penonton meledak bersorak-sorai. Semua orang bersimpati dengan underdog. Emosi penonton mencapai puncaknya ketika mereka menyaksikan serangan Wang Dong yang sempurna. Mereka bahkan berdoa untuk Akademi Shrek. Tidak masalah apakah mereka bertaruh di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Seperti kata pepatah, orang dalam tahu tali, sedangkan orang luar hanya ikut untuk perjalanan. Para penonton sangat gembira ketika mereka menyaksikan kompetisi, tetapi para master jiwa sejati juga terbelalak sekarang. Termasuk Kaisar Bintang Luo dan Duke Harimau Putih, mereka yang mengamati dengan cermat atau penguasa jiwa dengan kekuatan visual yang hebat dapat mengatakan bahwa alat pendorong jiwa Huo Yuhao telah mengalami sedikit perubahan ketika Wang Dong menghindari serangan Xiao Hongchen. Ini berarti bahwa alat pendorong jiwanya telah diluncurkan, tetapi tidak dengan intensitas besar. Tetapi dorongan lembut inilah yang memungkinkan Wang Dong berhasil menghindar berkali-kali. Kerja sama antara mereka berdua tidak bisa hanya digambarkan menggunakan chemistry yang hebat, mereka hampir seperti orang yang sama. Namun, mereka akan memuntahkan darah jika mereka tahu apa yang dipikirkan Huo Yuhao. Tanpa ragu, Xiao Hongchen kehilangan kemampuannya untuk mengunci Wang Dong karena interferensi spiritualnya. Ketika kekuatan spiritualnya menjadi lebih kuat, interferensi spiritualnya mulai mengungkapkan kekuatannya. Apa yang memungkinkan Wang Dong menghindari serangan Xiao Hongchen dengan lincah adalah berbagi deteksi spiritual. Dengan interferensi spiritual dan berbagi deteksi spiritual, tidak sulit bagi mereka berdua untuk saling bekerja sama. Huo Yuhao merengek di dalam hatinya sekarang. Dia mengeluh tentang pinggang kurus Wang Dong. Kedua tangannya sudah menyentuh ketika dia memeluk pinggang Wang Dong. Dia tidak merasa seolah-olah dia memeluk Wang Dong dengan cukup erat. Tapi pantat Wang Dong sangat ceria dan menekan perut Huo Yuhao. Agak aneh dan tidak nyaman. Bahkan Huo Yuhao tidak yakin mengapa pikiran seperti itu akan melintas di benaknya di tengah-tengah kompetisi yang tegang. Serangkaian dot gas memungkinkan Wang Dong untuk menyelinap melalui jaring sinar alat jiwa dan kerang meriam alat jiwa. Jika Xiao Hongchen dalam kondisi puncaknya, serangannya akan setidaknya 3 kali lebih praktis tanpa cacat. Tidak peduli seberapa kuat deteksi spiritual Huo Yuhao, dia tidak akan bisa membantu Wang Dong melarikan diri saat itu. Tetapi mereka berhasil sekarang. Pada titik ini, jarak antara kedua belah pihak telah berkurang menjadi 30 meter. Jari kaki Meng Hongchen menunjuk ke tanah, dan sosok lembutnya melintas saat dia bergerak. Dia mengayunkan sepasang pedang tipisnya, dan 2 garis cahaya diluncurkan ke arah jalur Wang Dong. Mentalitasnya menjadi jelas ketika dia melepaskan serangan ini. Itu karena dia secara kebetulan berteriak, "Hati-hati." Wang Dong menatapnya dalam-dalam, dan cahaya di matanya menjadi lebih lembut. Ini menyebabkan Meng Hongchen terjebak dalam sedikit linglung. Dia berpikir sendiri tanpa sadar, apa yang dia pikirkan. Wang Dong berbalik ke kiri saat ini dan berhasil meluncur di antara 2 garis cahaya. Tapi serangan Meng Hongchen tidak mudah dihindari. Baling-baling cahayanya saling menabrak di belakang Wang Dong dan melepaskan lapisan kabut dingin. Racun mematikan Vermilion Ice Tooth akhirnya muncul di pertandingan terakhir yang kritis dari turnamen ini. Di bawah panggung, Penatua Xuan, Wang Yan, He Kaitu dan Xiao Xiao semua sangat cemas.
Kuncinya terletak pada apakah Huo Yuhao dan Wang Dong bisa melawan racun mematikan ini. Kabut dingin menutupi area yang sangat luas. Wang Dong dan Huo Yuhao segera ditelan, tetapi Wang Dong tampaknya tidak menyadari racun mematikan yang datang dari punggungnya. Sayapnya menunjukkan pola cahaya keemasan sebelum cincin jiwanya yang kedua menyala dengan cerah. Sejumlah besar bola cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Mereka mulai membombardir Xiao Hongchen, yang juga baru saja melepaskan gelombang serangan keduanya. Skill jiwa kedua The Radiant Butterfly Goddess, Light of the Butterfly Goddess. Aura cahaya yang intens memenuhi seluruh tempat. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat kekuatan keterampilan jiwa Wang Dong. Dengan imitasi Huo Yuhao yang menutupi mereka, jiwa berdering yang dilepaskan oleh Huo Yuhao dan Wang Dong berwarna putih. Tidak ada yang bisa melihat dengan pasti di kelas apa keterampilan jiwa mereka. Tetapi kekuatan keterampilan jiwa mereka tidak akan berubah karena ini. Wang Dong dengan cepat memberitahu Xiao Hongchen dengan kemampuannya yang meremehkannya adalah kesalahan besar. Ledakan-ledakan bergema dalam radius 20 meter. Berbicara secara logis, cahaya Wang of the Butterfly Goddess Wang Dong seharusnya tidak bisa menolak sinar alat jiwa bahkan jika mereka bisa menolak meriam alat jiwa. Tapi serangan Xiao Hongchen dicegat dengan sempurna. Ledakan hanya terjadi di antara mereka berdua. Beberapa bola yang dibentuk oleh cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong mendarat bahkan di depan Xiao Hongchen dan memaksanya untuk menolak menggunakan temboknya yang tidak tertembus. Hanya keterampilan jiwa terkuat leluhur jiwa yang akan memiliki efek seperti itu. Xiao Hongchen mengutuk hatinya. Kultivasinya memang belum memenuhi standar, sehingga kekuatan alat jiwanya tidak bisa dilepaskan sepenuhnya. Dia ditekan oleh keterampilan jiwa kedua Wang Dong, dan merasa sangat tertekan oleh itu. Wang Dong memiliki 3 cincin. Dengan bantuan jiwa bela diri kembar Huo Yuhao yang dekat dengan budidaya 3 cincin, kombinasi kekuatan jiwa mereka mencapai di atas peringkat 40. Kekuatan jiwa Huo Yuhao mungkin hanya berada di peringkat 28, tetapi jumlah kekuatan jiwanya tidak kurang dari Wang Dong. Itu karena jiwa bela diri keduanya mungkin memiliki cincin jiwa. Meskipun sebagian besar kekuatan cincin jiwa 100.000 tahun disegel, total kekuatan jiwanya masih berhasil meningkatkan beberapa. Haodong Power tidak berfungsi berdasarkan hukum penjumlahan. Cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong juga merupakan keterampilan jiwa 1000 tahun. Di bawah keadaan seperti itu, serangan gabungan mereka sudah sebanding dengan leluhur jiwa peringkat atas. Mereka sekuat Bei Bei dan Su Sanxi dengan jiwa bela diri mereka yang tidak berubah, dan itu tanpa pertimbangan untuk keterampilan jiwa fusi bela diri mereka. Meng Hongchen sedikit terkejut ketika dia melihat Wang Dong menunjukkan kekuatannya. Dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya dan maju dengan cepat. Pedang tipisnya berubah menjadi langit yang penuh dengan proyeksi cahaya yang menebas ke arah Wang Dong. Sayang sekali armornya rusak, kalau tidak dia akan terbang ke udara untuk melawan Wang Dong. Meng Hongchen punya pertanyaan di benaknya sekarang. Mengapa racun Vermilion Ice Tooth belum berlaku? Racun Vermilion Ice Tooth menelan Huo Yuhao dan Wang Dong. Tapi sayang sekali racunnya tidak berguna melawan mereka. Kenapa ini? Hanya Huo Yuhao yang mengerti mengapa. Ini hanya bisa dilacak kembali ke masa ketika Huo Yuhao menangkap Bei Bei setelah ia dikalahkan oleh racun Ice Tooth. Oh, bagaimana ini bisa terjadi? Jiwa binatang seperti itu masih ada. Petik 2. Ice Empress, apa yang terjadi? Apa yang salah dengan senior tertua saya? Petik 2. Dia mengontrak racun Ice Tooth yang sangat dibenci. Jiwa bela diri yang melukainya adalah Vermilion Ice Tooth, makhluk buas jiwa yang berkeliaran di perbatasan ekstrim North. Kekuatannya sangat luar biasa. Meskipun tidak benar-benar dicapai dalam aspek es, ia telah berhasil menangkap makna sebenarnya dari kombinasi es dan api. Karena itulah racun Ice Tooth sangat mematikan, dan sangat sulit untuk dinetralkan. Oh, lalu apa yang kita lakukan? Ice Empress, bisakah kamu menetralkan racun ini? Petik 2. Aku tidak bisa.
Itu karena pasanganmu tidak tahan dengan perambahan Ultimate Ice. Dia hanya bisa menghilangkan racun melalui rasa dingin di tubuhnya sendiri. Tidak ada jalan lain. Jika metode itu digunakan, hanya badan tipe S yang bisa menangani beban. Jika tidak, organ internal seseorang akan membeku. Petik 2. Apakah aku akan diracuni? Apakah kamu bercanda? Sebagai salah satu dari 3 raja surgawi dari ekstrim North, saya adalah raja dari semua makhluk berjenis es. Meskipun Vermilion Ice Toad adalah makhluk jiwa yang agak kuat, ada alasan mengapa ia tidak berani memasuki wilayah ekstrim North. Itu karena Ice Jade Scorpions adalah kutukannya. Petik 2. Sementara kita melepaskan racun yang mematikan untuk mencapai Ultimate Ice, kita tidak bisa terluka oleh racun jenis es. Anda tidak perlu takut pada racunnya ketika Anda menghadapinya. Tidak ada racun jenis es atau api yang dapat bekerja melawan Ultimate Ice. Petik 2. Jika Huo Yuhao harus menilai keterampilan jiwa mana yang paling kuat, itu harus menjadi salah satu dari 4 keterampilan jiwa yang diberikan Ice Empress kepadanya. Dalam hal pelanggaran dan pertahanan, Permaisuri Es hidup sesuai namanya sebagai salah satu dari 3 raja surgawi dari ekstrim North. Tetapi jika dia harus memilih keterampilan jiwa yang paling praktis, yang mana yang akan dia pilih? Jika seseorang benar-benar memahami kemampuannya, dia mungkin berpikir itu adalah deteksi spiritual. Tapi Huo Yuhao pasti akan memilih keterampilan jiwa kedua roh mata, imitasi. Imitasi adalah keterampilan jiwa 1000 tahun yang diberikan kepadanya oleh anggota klan yang Skydream Ichewon membantunya menemukannya. Di antara semua keterampilan jiwa Huo Yuhao, imitasi adalah yang paling cenderung ofensif. Tetapi itu adalah keterampilan jiwa yang paling penting baginya, bahkan jauh lebih penting daripada deteksi spiritualnya. Meskipun imitasi adalah keterampilan jiwa 1000 tahun, itu menghabiskan kekuatan jiwa Huo Yuhao paling tidak ketika dilepaskan karena karakteristik khusus. Huo Yuhao dapat mempertahankannya untuk waktu yang sangat lama, dan dia bahkan tidak akan ditemukan oleh lawannya, kecuali kekuatan spiritual lawannya berada di luar kemampuannya, dan mereka dapat menggunakan kekuatan deteksi spiritual khusus untuk melihat melalui dirinya. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa imitasi hanya dapat digunakan dalam radius 3 meter dengan Huo Yuhao sebagai pusatnya. Kalau tidak, keterampilan jiwa ini akan sangat kuat. Huo Yuhao menggunakan imitasi pada saat yang tepat ini. Imitasinya tidak hanya membuat lawannya tidak melihatnya, tetapi juga mencegah lawannya untuk melihat apa yang dia lakukan. Bahkan para penonton tidak bisa melihat. Ketika imitasi digunakan, Huo Yuhao dan Wang Dong sebenarnya ditutupi oleh lapisan baju besi transparan yang tampaknya terbuat dari partikel seperti berlian. Seluruh tubuh mereka tertutup. Itu adalah Ice Empress Barrier, skill jiwa tipe pertahanan terkuat Huo Yuhao. Itu adalah salah satu dari 2 keterampilan jiwa yang diberikan kepadanya oleh cincin jiwa Ice Jade Empress Scorpion yang berusia 400.000 tahun. Kekuatan pertahanan Ultimate Ice mencapai puncaknya di bawah Ice Empress Barrier. Bagaimana bisa racun Vermilion Ice Toad mengatasinya? Sinar redup menyala. Huo Yuhao dan Wang Dong tampaknya merupakan entitas yang sama sekarang. Bahkan, Huo Yuhao menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwanya daripada Wang Dong, yang menyerang lebih aktif. Deteksi spiritual, berbagi deteksi spiritual, gangguan spiritual dan penghalang permaisuri es. Keterampilan jiwa ini dilepaskan dengan semua kekuatan Huo Yuhao. Huo Yuhao telah berhasil mencapai kemajuan yang signifikan dalam kultivasi dan kekuatan spiritualnya setelah perbaikan dan peningkatan yang terus-menerus dari emas kehidupan. Tubuhnya juga mampu menanggung lebih dari apa yang seharusnya seusia dengan seseorang. Setidaknya dalam hal kekuatan fisiknya, dia tidak lebih lemah dari Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Cahaya redup melintas, dan Huo Yuhao mengungkapkan cahaya dingin dan ilahi di wajahnya. Sudah waktunya untuk merebut kemenangan terakhir. Proyeksi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang diciptakan Meng Hongchen saat dia melambaikan pedangnya menelan Wang Dong. Peningkatan dari pedang kelas 6 miliknya semuanya dalam hal pelanggaran.
Mereka sangat destruktif, dan bahkan telah menyakiti Dai Yueheng sebelumnya. Racun Vermilion Ice Tooth yang dikandungnya juga yang paling mematikan. Meskipun Meng Hongchen telah kehilangan bantuan alat jiwanya untuk membantunya dalam terbang, kultivasinya masih jauh melampaui Huo Yuhao dan Wang Dong. Saat pedangnya dilepaskan, pedang itu langsung melonjak. Ketinggian rintangan pertahanan di panggung kompetisi memiliki batas. Meng Hongchen dapat mencapai ketinggian ini dengan kemampuan melompat ekstrim dari Vermilion Ice Tooth. Itu sebabnya tidak peduli seberapa sempurna teknik terbang Wang Dong, dia tidak bisa lepas dari serangannya. Tapi Wang Dong tidak menghindar. Ketika Meng Hongchen melompat, sayap Radiant Butterfly Goddess-nya mengepak ke depan dan mendorong Wang Dong mundur. Pada saat yang sama, bola cahaya keemasan menyinari dadanya. Dari tepi sayap Dewi Kupu-Kupu Radiant, semua cahaya keemasan mulai berkumpul ke arah dada Wang Dong saat bintik-bintik emas yang tak terhitung jumlahnya muncul. Matahari kecil tampaknya telah muncul di depan dada Wang Dong. Sinar matahari ini sangat menyilaukan. Serangan Meng Hongchen berhenti, dan Wang Dong mendorong bola cahaya dari dadanya pada saat kritis ini. Itu menghantam pusat proyeksi pedang Meng Hongchen.